Dalam video kelima ini, kita akan belajar untuk melakukan konfigurasi Dynamic Routing RIP pada Cisco Router. RIP adalah salah satu routing protokol yang digunakan untuk melakukan konfigurasi routing table secara dinamis. RIP sendiri merupakan kependekan dari Routing Information Protocol. Sebelum memasuki topik routing, terlebih dahulu kami akan mengulas topologi fisik yang akan kita gunakan pada video ini. Topologi ini adalah topologi yang dihasilkan dari proses konfigurasi static routing yang kita lakukan pada video sebelumnya. Pada topologi ini terdapat 3 buah network address, yaitu 192.168.1.0, 192.168.2.0, dan 192.168.10.0. Oke. Nah, di sini juga terdapat 2 buah perangkat router, ya, terdapat 2 buah Cisco router. Setiap router memiliki 2 buah network interface, yang sudah diberi IP address, di mana setiap interface berada pada network address yang berbeda. Ya, untuk lebih jelasnya, saya akan beri overview terkait dengan konfigurasi IP address pada network interface di tiap routernya. Enable, lalu show IP interface brief, ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa router di sisi sebelah kiri dia memiliki 2 buah interface yang sudah di set IP address-nya. Interface yang pertama adalah fast Ethernet 0/0. IP address-nya adalah 192.168.1.254. Oke, berarti berada dalam satu network address dengan network address 192.168.1.0. Lalu interface kedua adalah fast Ethernet 1/0, IP-nya adalah 192.168.10.1. Ini berarti berada dalam jangkauan network address 192.168.10.0. Oke, kita akan lihat konfigurasi IP untuk router yang kedua atau router di sisi kanan. Show IP interface brief. Oke, untuk router di sisi kanan juga dia memiliki 2 buah network interface. Yang pertama adalah fast Ethernet 0/0 dengan IP address 192.168.2.254 untuk yang ini, dan satu network address dengan yang ada di sini. Interface yang kedua adalah fast Ethernet 1/0 dikonfigurasi dengan IP address 192.168.10.2. Oke, yang ada di sini dan masuk dalam cakupan network address 192.168.10.0. Seperti itu. Oke. Nah, pada topologi ini juga terdapat 4 buah PC, ya, yang terbagi ke dalam 2 kelompok, di mana setiap kelompok, ya, berada dalam satu network address yang sama dan terhubung dengan sebuah switch. Oke. Nah, di sini setiap PC juga sudah dikonfigurasi dengan IP address dan default gateway. Ya, berikut saya akan berikan overview-nya. PC yang paling kiri, kalau kita lihat di sini, IP config, ya, IP-nya adalah 1.1, default gateway-nya adalah 1.254. Ya, sudah benar dikonfigurasi dan dia sudah memiliki default gateway ke routernya. Lalu PC yang di sebelahnya, kita lihat di sini, IP config, ya, IP-nya adalah 1.2 dengan alamat default gateway 1.254. Di seberangnya IP config, IP address-nya adalah 2.1, ya, dengan default gateway ke 2.254. Lalu PC yang terakhir IP config, oke, IP-nya adalah 192.168.2.2 dengan default gateway 192.168.2.254. Nah, karena topologi ini bersumber dari video sebelumnya, maka konfigurasi static routing juga masih diterapkan pada kedua router ini. Ya, kita lihat di sini. Kalau saya panggil show IP route, ya, untuk melihat routing table dari router pertama, bisa kita lihat ya di sini masih ada konfigurasi static routingnya. Oke, demikian juga untuk router yang ada di sisi kanan. Show IP route,
Ya, router yang di sisi kanan juga masih menyimpan konfigurasi static routing dari video sebelumnya. Oke. Nah, karena dalam video ini kita akan mempelajari dynamic routing, maka pertama-tama kita akan hapus terlebih dahulu setiap entry pada routing table yang diinput secara manual atau biasa dikenal dengan istilah static routing. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan command no IP route, lalu diikuti dengan network address dan subnet mask dari entry yang ingin kita hapus. Oke, berikut akan saya demokan. Oke, di sini berarti saya akan hapus network address 192.168.1.0. Saya masuk dulu ke configure terminal. Lalu saya ketikkan command no IP route, lalu diikuti dengan network address yang mau saya hapus, yaitu 192.168.1.0 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke, sudah. Kalau sudah, saya coba double check lagi dengan melihat ulang routing table-nya, show IP route. Oke, sudah bersih ya. Di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada lagi static routing pada router di sisi kanan. Hal yang sama akan saya lakukan pada router di sisi kiri. Oke. Saya masuk ke global configuration terminal dulu. Oke, di sini entry yang mau saya hapus adalah network 20. Berarti saya ketikkan command no IP route 192.168.2.0 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Saya harus pastikan dulu dengan melihat ulang routing table-nya, show IP route. Oke, di sini dapat dipastikan bahwa routing table-nya sudah bersih dari konfigurasi static routing. Oke. Nah, setelah konfigurasi static routing di kedua router kita hapus, maka antar PC yang berbeda network address sudah tidak lagi terkoneksi. Ya, kita akan coba buktikan di sini. Saya coba lakukan uji koneksi dari PC 0 ke PC 2. Ping 192.168.2.1. Oke, kita lihat ya. Ada pesan reply, tetapi pesan reply-nya bukan dari 2.1, melainkan dari 1.254 dengan pesan destination host unreachable. Ya, artinya sudah tidak lagi terhubung. Untuk lebih memastikan, saya juga akan ping PC 2.2. Sama, ya. Tidak lagi terhubung. Nah, tetapi antar perangkat yang berada pada network address yang sama masih terkoneksi dengan baik. Ya, saya coba buktikan ya. Berarti PC 0 ini saya akan uji koneksi dengan PC 1. Saya ping ke alamat 192.168.1.2. Oke, mendapatkan pesan reply dari 1.2, ya, artinya kedua PC ini terhubung dengan baik. Selanjutnya, saya akan lakukan ping dari PC 0 ini ke routernya. Saya ping ke alamat 192.168.1.254. Sama. Dia juga terhubung baik dengan routernya. Oke. Saya juga mau pastikan bahwa PC sebelahnya terhubung baik dengan routernya. Saya ping ke 192.168.1.254. Terhubung juga dengan routernya. Oke. Sampai titik ini berarti sisi sebelah sini sudah oke. Selanjutnya saya akan lakukan uji koneksi untuk sisi sebelah kanan. Saya lakukan dari router dulu sekarang. Oke, pertama-tama kita akan uji koneksi router ke setiap PC-nya. Saya ping ke 192.168.2.1. Terhubung dengan baik. Lalu saya coba ping juga ke alamat 2.2. Terhubung dengan baik juga. Lalu berikutnya kita lakukan uji koneksi dari router sisi kanan ke router sisi kiri. Berarti saya ping ke alamat 10.1. Terhubung dengan baik juga. Oke. Selanjutnya, terakhir saya harus memastikan keterhubungan antara PC 2 dengan PC 3. Saya tinggal
ping ke 192.168.2.2 juga terhubung dengan baik. Nah, sampai di titik ini kita bisa yakin ya bahwa dalam topologi ini setiap perangkat yang berada dalam satu network address yang sama bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, selanjutnya untuk menerapkan dynamic routing untuk mulai menerapkan dynamic routing, kita juga harus paham bahwa sebenarnya ada beberapa pilihan protokol yang bisa kita gunakan. Di video kali ini, kita akan memfokuskan pada salah satu routing protokol, yaitu RIP, atau Routing Information Protocol. RIP termasuk routing protokol yang cukup populer. Selain karena implementasinya yang sederhana, RIP juga termasuk routing protokol yang open standard, sehingga implementasinya banyak ditemui di banyak router dengan pabrikan atau merek berbeda. Untuk melakukan konfigurasi RIP pada Cisco router, pertama-tama kita harus menggunakan command router RIP. Oke, berikut akan saya demokan. Saya config router yang sisi kiri dulu. Saya masuk global configuration terminal dulu. Oke. Saya ketikkan router spasi RIP. Oke. Nah, sekarang kita berada pada mode config router. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, ada hal dasar yang perlu kita pahami. Terkait konfigurasi pada Cisco router, ada perbedaan mendasar antara static routing dan dynamic routing. Yang kita lakukan sebelumnya, sewaktu mengkonfigurasi static routing adalah menambahkan network address secara manual pada routing table. Sedangkan pada konfigurasi dynamic routing, yang akan kita lakukan adalah mendata network address mana saja dari sejumlah network address yang directly connected untuk disertakan dalam proses pertukaran informasi antar router. Untuk lebih jelasnya akan saya demokan. Nah, di router sebelah kiri, kita harus definisikan network address mana saja yang directly connected dengan router sebelah kiri. Ya, dalam hal ini, network address 192.168.1.0 dan network address 192.168.10.0. Oke, saya gunakan command network, lalu diikuti dengan network address-nya yang directly connected dengan dia. Yang pertama adalah 192.168.1.0, ya. Yang kedua adalah network spasi 192.168.10.0. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, sewaktu saya mendefinisikan network address yang directly connected, saya tidak perlu menspesifikasikan subnet mask-nya. Oke, tidak perlu menspesifikasikan subnet mask-nya, cukup menspesifikasikan network address-nya saja, tanpa perlu menyebutkan subnet mask-nya. Oke, nah, begitu saya selesai melakukan hal ini, yang terjadi adalah si router 0 ini atau router sisi sebelah kiri itu mulai melakukan broadcast atau mulai melakukan pertukaran informasi, di mana router kiri ini akan menginformasikan kedua network address ini ke router-router tetangganya. Oke, nah berikutnya saya juga akan lakukan hal yang serupa pada router di sisi sebelah kanan. Saya masuk ke configure terminal, lalu saya ketikkan router RIP. Oke, lalu saya definisikan network atau spesifikasikan network address yang directly connected pada router di sisi kanan ini. Yang pertama adalah 192.168.2.0, yang kedua adalah 10.0. Seperti itu. Oke. Nah, setelah setiap router dikonfigurasi, maka akan terjadi pertukaran informasi antar router yang nantinya digunakan untuk melakukan proses update pada routing table. Dalam kasus ini, router di sisi kiri akan menginformasikan ke router di sisi kanan bahwa router tersebut mengcover dua network address, yaitu 192.168.1.0 dan 192.168.10.0. Informasi ini lalu diterima oleh router di sisi kanan dan akan digunakan untuk memperbaharui routing table-nya.
Sehingga router di sisi kanan sekarang mengetahui keberadaan network address 192.168.10 melalui gateway 192.168.10.1. Nah, demikian juga router di sisi kanan akan menginformasikan routing table-nya ke router di sisi kiri. Oke, berikut akan saya perlihatkan routing table dari kedua router ini setelah terjadi proses pertukaran informasi tadi. Saya exit dulu, saya exit lagi. Ya, berikutnya saya show IP route untuk melihat routing table-nya. Oke, nah di sini bisa kita lihat ya, ada entry tambahan ya, yaitu 192.168.10. Ya, padahal kita tidak pernah menspesifikasikan network address 10 di router sisi sebelah kanan. Oke. Dan router sisi sebelah kanan mengetahui network 1.0 dari proses pertukaran informasi tadi. Ya. Di sini kita lihat bahwa labelnya adalah R. Ya, artinya informasi ini diperoleh oleh router sebelah kanan melalui routing protokol RIP. Oke. Berikutnya kita akan lihat juga di router sisi sebelah kiri. Exit lagi. Lalu show IP route. Oke, sama ya. Di router sisi sebelah kiri juga dia mengetahui informasi network address 192.168.20 ya dengan label R, berarti router sisi sebelah kiri memperoleh data ini atau memperoleh informasi ini melalui pertukaran informasi yang dihandle oleh routing protokol RIP. Oke, nah setelah uji koneksi setelah konfigurasi dynamic routing RIP kita terapkan pada kedua router, dan dapat dipastikan kedua router memiliki entry baru pada routing table-nya melalui proses pertukaran informasi antar router, selanjutnya kita akan melakukan uji koneksi antar PC dengan network address yang berbeda. Oke, sekarang kita coba lakukan ping dari PC 0 ke PC 2. Ping ke 192.168.2.1. Oke, sekarang sudah terhubung ya, kita mendapatkan pesan reply dari 2.1. Saya juga ping ke alamat 2.2 dan kita juga kembali mendapatkan pesan reply dari alamat 192.168.2.2. Nah, dari uji koneksi ini dapat kita pastikan bahwa PC dengan network address yang berbeda sudah dapat berkomunikasi dengan baik.